أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إخوتي في الله معشر الحاضرين والحاضرات rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya nikmat darinya kita rasakan. Selalu saja ada karunia, rahmat dan keberkahan dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, di situ pasti akan ada nikmat Allah yang menyertai kita. Maka tugas kita hanyalah bersyukur. Kita tidak diminta untuk membalas, karena memang tak akan pernah mampu kita untuk membalas nikmat Allah. Tapi tugas kita cukup dengan mensyukurinya. Saat kita bersyukur, kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang sejati. Karena saat kita bersyukur, berarti kita sadar dengan siapa yang memberikan nikmat, dan kita menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau syukur itu sudah kita tinggalkan, berarti kita kufur. Pada saat itu berarti kita sedang tidak sadar kalau kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang syakirin, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memanfaatkan semua bentuk nikmat yang diberikannya untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Itulah bukti bahwa kita bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Apa makna ceritakanlah? Bukanlah sekadar menyampaikan apa yang kita miliki, tapi sesungguhnya itu adalah cara untuk membuktikan bahwa kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, berselawat bersalam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi kehidupan kita. Jadi keberadaan nabi yang diutus itu, nabi itu sendiri adalah rahmat, dan risalah yang dibawanya juga adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat. Maka Rasul secara pribadi dia itu adalah rahmat. Risalah yang dibawa oleh beliau itu sesungguhnya juga adalah rahmat. Karena di dalam risalah itu ada kasih sayang Allah. Risalah yang dibawa oleh Nabi, dia memberikan petunjuk dalam kesesatan kita. Kalaulah dia tidak membawa risalah itu, niscaya kita akan tersesat. Orang yang tersesat, yang dibutuhkannya apa? Petunjuk. Ketika mendapatkan petunjuk, itu luar biasa bahagianya. Jadi kalau kita nyasar, kita mencari satu alamat, tidak dapat alamat dulu, kebingungan mencarinya. Tiba-tiba ada orang, anak ke mana cucunya, dan menceko hanya apa kami dan tunjuknya. Saat kebingungan itu lalu ada orang yang menunjukkan, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Maka Rasul membawa petunjuk di tengah-tengah kesesatan umat. Dengan adanya risalah beliaulah kita menjadi terarah. Dengan adanya risalah yang beliau bawa, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kalau sudah tahu, itu tidak diikuin dah. Awak nak sosek nama. Wak pan yang mencari jalan, mencari masih bulan,
Kesi ko lewat cuhaninya. Iyalah nyo atu kamai wak. Apa nomor? Wak nak sosial. Ini lah sudah tunjuk nak. Ini halal, ini haram nya. Iyo nya wak. Tapi iyo di lisannya. Pada saat menentukan yang sebenarnya, dia memilih cara yang lain. Maka sesungguhnya dialah yang memilih kesesatan itu. Maka mudah-mudahan kita semua bisa mentaati beliau. Dan bisa mentaati beliau itu atas izin Allah. Karena Allah yang memudahkan. Tidak ada satupun kesalehan yang bisa kita lakukan kecuali kalau Allah yang memudahkannya. Mudah-mudahan di hari mahsyar kita diizinkan pula untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali malam hari ini kita mencoba untuk melanjutkan penggalian dari ibrah dari sejarah perjalanan kehidupan Rasul kita yang mulia. Kita masih berada di awal-awal dakwah beliau, bagaimana penentangan terhadap risalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi membawa sebuah kebenaran, ternyata tidak semua orang yang siap menerima. Ketika Nabi membawa sebuah syariat yang di situ al-haq, ternyata tidak semua orang yang siap untuk mengikutinya. Apalagi kalau kebenaran yang dibawa bertentangan dengan kebiasaan yang selama ini dilakukan. Yang dibawa oleh Nabi merupakan sesuatu yang sangat pondasi, dan pondasi itu merobohkan pondasi keyakinan jahiliyah sebelumnya. Tentu tidak senang kan? Payah sekali. Karena dia membawa pondasi bongki dari bawah. Kalau lecek mau bawa jendelanya sananya. Ini indah. Yang dibawa oleh Nabi merubah pondasi. Berarti merubah dari asas. Merubah dari dasarnya. Ketika mereka mesti meyakini bahwa Tuhan itu tidak mungkin cekdonya. Sangat banyak ya pak ya awaknya pelicik. Sekarang Rasul membawa satu kepastian bahwa Allah wahid, Allah esa, la ilaha illa huwa. Sehingga karena yang dibawa oleh Nabi itu menentang kebiasaan, apalagi pada pondasi yang selama ini sudah mendarah daging dalam keyakinan mereka, maka mereka sangat menentangnya. Kita masih berada pada bagian itu. Kita sudah sampaikan beberapa poin sebelumnya, bagaimana cara mereka semaksimal mungkin berupaya untuk melakukan sesuatu, menolak apa yang dibawa oleh beliau. Tapi semua yang disampaikan, mereka semuanya gagal. Disakiti fisik, gagal. Disakiti sahabat-sahabatnya, tambah banyak. Semakin disakiti mereka, semakin banyak yang Islam. Yang disakiti tetap bertahan dengan keislamannya, yang lain bertambah. Nah, itu apa itu yang akan dilakukan? Karena semua upaya sudah dilakukan. Dicoba rusak citra Islam, tidak mempan. Dicoba pula rusak citra pribadi Nabi. Tidak mempan juga. Diadakan yang terakhir kemarin yang kita bicarakan al-mufawadat. Coba untuk rembuk-rembuk lah. Dicari, kata orang sekarang, win-win solution. Nah, apa win-win solution? Sama-sama mendapat manfaat. Tetapi itu juga tak mempan. Maka pada poin yang sekarang adalah ada uslubul mujadalah wa muhawalatut ta'jiz. Mujadalah itu jidal. Jidal itu
perdebatan. Tapi perdebatan itu tujuannya adalah untuk ta'jiz. Lagi-lagi untuk melemahkan. Jadi orang-orang Quraisy itu punya permintaan-permintaan. Al-Quran menjawab nanti, tetapi akan kelihatan oleh kita bagaimana argumentasi yang muncul dari akal orang jahiliyah yang semata-mata menolak kebenaran Islam dengan logika-logika yang dibawa oleh Nabi yang memang tidak akan mungkin untuk dibantah. Jadi permintaan orang-orang jahiliyah dulu itu permintaan yang sama sekali tidak kan masuk akal begitu. Karena yang mereka inginkan bukanlah untuk mendapatkan kebenaran. Tapi yang mereka inginkan semata-mata hanyalah untuk melemahkan, dan dengan cara itu nanti mereka seolah-olah akan tetap menolak. Apa contohnya? Ada disebutkan dalam ayat di antara permintaannya orang-orang jahiliyah itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu mampu memancarkan mata air dari tanah. Jadi sama tukang sulap itu betul kan? Jadi nak tangan dah puahnya akan luayu di tanah. Itu yang mereka minta. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Atau kamu punya kebun, di dalamnya ada anggur, ada kurma, dan di tengah-tengah kebun itu kamu mampu pula membuat semacam mata air sungai. Wah, kalau seharusnya Nabi membuat macam itu. Kan tidak nak mencari kebenaran Islam nomor kan? Berarti kan tujuannya adalah untuk melemahkan. Autus qitas sama kama za'amta alaina kisafan. Atau kamu potong-potong langit tu hajatun cik-cik. Alemu mungkin. Jadi mandang ke langit ada potong-potong, hajatun potongan tu cik-cik. Kalau memang betul kamu Nabi. Jadi tidak akan beriman kami kecuali kamu mampu melakukan itu. Au ta'tiya billahi wal malaika. Atau bawa Allah aja malaikat ke kami langsung. Jadi ta'tiya bil malaika. Billahi wal malaika. Datangkan Allah dan para malaikat. Au yakuna laka baitun min zukhruf. Atau kecuali kamu punya rumah yang terbuat dari mutiara. Yang dah rumah aja di tanah kan? Di tanah. Ya di tanah liat itu susun. Aku diminta ada tidak kan bagaimana kecuali kalau engkau mempunyai rumah dari mutiara, perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Au tarqa fis sama, atau kamu mampu terbang ke langit. Jadi terbang ke langit itu tidak lalu permintaan orang lu kesana. Makanya yang kini adanya kalau lu bisa terbang lah, lu mantap lah nyado. Yang kini cerita. Ini permintaan dia. Tarqa fis sama, kamu naik ke langit, dan berbagai macam bentuk permintaan-permintaan. Tapi jawaban Nabi, Subhana Rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Rabbku, saya ini tidak lain kecuali hanyalah manusia. Basyaran, berarti dia manusia. Rasula, tapi dia utusan Allah. Mereka meminta, kalau kita tengok permintaan mereka tadi itu keluar dari akal orang-orang yang memang sangat tidak terbimbing dari wahyu. Karena inginnya mereka bukan membenarkan wahyu yang dibawa oleh Nabi, tapi inginnya mereka adalah untuk melemahkan. Inilah yang mujadalah, uslubul mujadalah wa ta'jiz. Berdebat, tapi tujuannya adalah untuk ta'jiz, untuk melemahkan.
Singkat saja Nabi menjawab, Subhana Rabbi, hal kuntu illa basharar rasulah. Saya ini hanyalah manusia. Bapak lu cawo kan memotong-motong langit, itu turun lo potongan tadi. Gimana pula cawo bisa terbang? Basaran, saya manusia, sama dengan kalian, tapi rasulah. Tapi sebenarnya, kalau kita tengok betul perjalanan sejarah dakwah Nabi, sebahagian dari permintaan mereka, itu Allah buktikan Nabi melakukan, cuma bukan untuk menjawab mereka. Apa contoh naik ke langit? Isra Mi'raj. Kan ketika Nabi Isra Mi'raj, kan Nabi naik ke langit. Bukankah dulu mereka minta tarqa sama? Tidak akan beriman kami kecuali kalau kamu mampu naik ke langit sana. Ternyata ketika Allah mengisrakan beliau, memi'rajkan beliau, naik sampai ke Sidratil Muntaha, berimankah mereka? Lebih iman Abu Jahal yang dulu tuh, yang minta dulu tuh, kan tidak juga inyo loh, pertama nolak. Inyo pertama nolak mah. Inyo lo menceu yang lain kan ceritanya kan Nabi itu menung dia di depan Ka'bah. Bingung Nabi untuk menyampaikan gimana caranya. Bapu jauh menyampaikan berita cendeko, ha? Karena ada semacam dugaan Nabi kok payah orang nemo. Termenung Nabi samping Ka'bah. Situlah lewat Abu Jahal tadi. Apa kata Muhammadnya? Di situ Nabi menceritakan. Saya malam tadi naik ke langit. Tak terkanang dia Abu Jahal dulunya minta naik ke langit dah kan? Kan dia terkanang dia dulunya dulu pernah minta. Saya malam tadi naik ke langit sana. Sebelum fajar saya sampai lagi ke Mekah. Gila agaknya. Tak juga percaya jadi. Kan dia kan, iya dulu kami minta tuh kalian naik mana beriman dan itu dia. Kan tak gila kamu. Mau enggak kamu saya sampaikan ini kepada kawanmu Abu Bakar? Abu Bakar sobi dulu. Nya Abu Bakar kalau berubah pikiran berubah suruh orang. Sampailah nya. Dialah yang keliling menyampaikan berita itu. Jadi Abu Jahal diperalat tiborek Nabi tanpa dia sadari. Enggak apa-apa ya Nabi mikir lah kan. Abu Jahal kena peralat untuk menyebarkan itu, akhirnya menyebar semuanya. Dan ada di antara yang muslim murtad karena mendengarkan berita itu. Ada yang beriman, sudah beriman kepada Nabi, tapi dia menjadi keluar dari keimanannya mendengarkan berita tadi. Nah maka satu persatu yang diminta tadi sebenarnya Allah berikan bukti. Ketika diminta memancarkan air dari bumi, Nabi bisa memancarkan air dari sela-sela jarinya. Bisa. Berdasarkan mukjizat. Ketika ada di antara sahabat yang ketika itu, kalau nggak salah ceritanya dalam perjalanan, mereka tidak cukup air. Mereka ingin berwudu, tapi tidak cukup air. Air yang ada ketika itu hanya 1 ember. Kira-kira 1 ember lah. Karena tidak ada air kecuali hanya itu, Nabi memasukkan tangannya ke dalam ember itu, dan Nabi menyuruh masing-masing berwudu. Berwudulah kalian semuanya katanya. Keluar dari tangan Nabi air itu, selesai mereka semuanya berwudu, air di ember masih saja jumlahnya segitu. Ketika yang tadi tahu, berimankah mereka? Enggak juga. Oleh karena itu, cara penyebaran Islam dan masuk Islamnya generasi Nabi Muhammad SAW bukan karena perkara-perkara yang aneh. Agak berbeda sedikit ketimbang sejarah nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu, kebanyakan mereka masuk Islam ketika mendapatkan sesuatu yang ganji-ganji dari Nabi sebagai mukjizat. Kapan pengikut Fir'aun masuk Islam menerima dakwah Nabi Musa? Ketika tongkat bisa jadi dibuang tuh kayak cedokan Musa jadi oleh kadang mereka. Beriman sudah itu.
Jadi umat-umat terdahulu kebanyakan mereka masuk Islam karena sesuatu yang khawarikul adah. Itu namanya khawarikul adah. Hal-hal yang agak aneh-aneh lah kan ya, daripada kebiasaan. Bagi Nabi namanya mukjizat. Akhirnya mereka masuk Islam. Kenapa banyak yang menerima dakwah Nabi Isa? Itu karena kemampuan dia dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Sekali pegangnya dia penyakit kulit udah betah. Kalau ada orang sakit-sakit kulit, pegang sekali betah. Akhirnya mereka menerima kebenaran yang dibawa. Banyak yang masuk Islam pada ketika Nabi Yusuf berdakwah, termasuk rajanya, karena dia mampu mentakwilkan mimpi. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menerima Islam bukan karena hal-hal yang aneh tadi. Maka menyebarkan Islam zaman sekarang juga tidak perlu mencari yang aneh-aneh itu. Karena nampaknya seorang dai itu, ulun ini dai lah itu kalau belum memiliki sesuatu yang aneh-aneh. Tidak perlunya Nabi ya. Datangnya aneh-aneh tidak coba iman orang. Suatu abang telangi deh, lapai Nabi Isra Mi'raj tidak juga Muslim. Nah, oleh karena itu mereka menerima Islam itu semata-mata karena yang dibawa oleh Nabi benar-benar sejalan dengan fitrah mereka sebagai manusia. Fitrah itu sesuai dengan keislaman. Itulah sebabnya dalam hadis Nabi kan dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah di sini? Suci. Suci di sini maknanya Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Berarti sebelum dirubah Islam. Maka yuladu alal fitrah. Itu juga lah sebabnya. Ketika anak dilahirkan, setelah lahir baru saja dilahirkan, wafat. Di mana keberadaannya? Karena dia tidak punya dosa. Kalau mereka wafat, lalu kita sholatkan, apa doa? Allah maghfir lahu. Nyawa nama doa, banyak dosa. Ini tidak ada dosa orang. Yang didoakan adalah orang tuanya. Allahumma ja'alhu. Jadikanlah anak yang wafat ini bagi orang tuanya. Nah, macam-macam doa di situ. Zukhratan wa ihtibaran wa syafi'an. Jadikanlah tabungan pahala, jadikan iktibar, jadikan pemberi syafaat. Wa zakkil mawazinahuma, beratkan timbangan orang tuanya. Wa afril sabra ala qulubihima, tuangkan kesabaran dalam hati kedua orang tuanya. Semua yang didoakan untuk orang tuanya. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Balik ke tema kita. Jadi nampak oleh kita bahwa mereka mengajukan pertanyaan bukan untuk mencari bukti kebenaran Islam. Karena yang mereka minta sesuatu yang tidak masuk akal. Namun Allah mengajarkan Nabi kita bagaimana menjawab argumentasi mereka. Bagaimana menjawab berdebat dengan mereka. Nampak Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya membimbing Rasul kita dengan memberikan beberapa bentuk cara, dan dengan itu argumentasi mereka sama sekali patah, gugur, tidak bisa lagi mereka menjawab apapun. Ketika ayat-ayat itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Ada namanya uslubul muqaranah. Uslubul muqaranah itu gaya
muqaranah, membanding-bandingkan antara dua hal. Sehingga nanti jawabannya sudah jelas. Ketika dibandingkan dua hal, apa contoh? Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fiz zulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang-orang yang ini sebagai bentuk muqaranah. Allah mencoba Rasul menyampaikan ini ke hadapan mereka untuk membandingkan dua hal. Apakah sama? Man kana mayyitan, orang yang sebelumnya mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan mereka, kami berikan mereka cahaya dalam kehidupan mereka. Samakah mereka dengan masaluhu fil zulumat, perumpamaan mereka yang berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, mereka tidak bisa keluar dari kegelapan itu karena tidak ada cahaya. Sama enggak kira-kira yang dua itu? Kalau jawabannya enggak sama. Ini mati dihidupkan oleh Allah, diberikan cahaya. Ini berada dalam kegelapan, dia enggak bisa keluar dari kegelapan itu. Sama enggak kira-kira? Jawabannya pasti tidak sama. Karena muqaranah. Ini punya cahaya, ini tidak. Apa yang diinginkan oleh Allah melalui ayat ini? Bahwa kalian yang tidak menerima cahaya ini sama seperti orang berada dalam kegelapan yang tidak pernah bisa keluar. Tapi mereka-mereka yang menerima, sebelumnya mereka mati karena jiwanya mati. Lalu dengan datangnya cahaya, jiwa mereka hidup. Sehingga mereka bisa berjalan di bawah naungan cahaya itu. Ini perumpamaan yang luar biasa. Allah sedang mengumpamakan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita itu ibarat cahaya yang menerangi. Kalau kita menerima, berarti hidup kita akan terang. Karena kita punya cahaya. Tapi kalau kita tidak menerima, berarti kita akan tetap berada dalam kegelapan dan tidak mungkin kita keluar dari kegelapan itu karena cahayanya hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah sedang ingin mengatakan hati kalian mati karena tidak mau menerima. Dan itu juga artinya bahwa kalian meskipun hidup tapi sesungguhnya sudah mati. Ada orang yang jiwanya mati, tapi karena mereka mau menerima, jiwanya menjadi hidup dan hidupnya berada di bawah cahaya sehingga mereka bisa berbuat apapun. Jadi mempelajari Islam berarti mempelajari cahaya. Mempelajari Al-Quran berarti mengambil cahaya itu sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Disitulah pentingnya kita untuk terus menuntut ilmu. Dari situlah diambil perumpamaan oleh Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Man fatahu ta'limu wa tashababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Barang siapa yang luput masa mudanya, luput waktunya dari belajar menuntut ilmu. Belajar menuntut ilmu ke dalam bahasa Quran dan hadis itu maksudnya adalah al-ilmu syar'i. Luput dari itu semua, apa kata Imam Syafi'i? Fakabbir alaihi arba'an liwafati. Takbirkanlah dia 4 kali karena sesungguhnya dia sudah mati. Ada orang tidak mau belajar, so togak depannya Allahu Akbar. Takbir 4 kali. Apa tujuannya? Wak ngelamati ya sahabat mana? Kan Imam Syafi'inya. Apa yang Imam Syafi'i kan ya? Ya, aku Imam Syafi'inya. Jadi ada orang tidak mau belajar, atau agak je lah depannya, takbir 4 kali. Fakabbir alaihi arba'an. Takbirkanlah dia 4 kali liwafatih, karena sesungguhnya dia sudah wafat. Sejalan dengan makna ayat ini. Quran cahaya, yang mau mengambil akan bercahaya, yang tidak mau mengambil mati. Maka orang-orang jahiliyah sesungguhnya mereka mati, mereka tidak punya cahaya. Ketika disampaikan ini tidak bisa, tidak ada apa kan disabuin. Karena datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini namanya uslub al-muqaranah. Nanti ada setelah ini uslub at-takrir. Tapi kita jawab dulu suara azan, udah masuk waktu kan? Kita jawab dulu insyaallah suara azan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi tadi adalah uslub al-muqaranah, mencoba untuk membanding-bandingkan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Kan enggak perlu dijawab kan? Tapi dijadikan sebuah pertanyaan, kalau dalam istilah bahasa Indonesianya itu pertanyaan yang retoris. Itu satu retorika itu enggak perlu lagi yang la jawab. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Lah pasti tidak sama. Apakah sama orang buta dan orang yang bisa melihat? Kan jadi tidak sama. Karena melalui ayat itu Allah ingin benar-benar membedakan antara kafir yang tidak mau menerima dengan muslim yang mau menerima. Yang menerima berarti dia berilmu, yang tidak berarti tidak. Yang menerima berarti dia hidup, yang tidak menerima berarti dia mati. Lah jadi tidak sama. Samakah orang yang hidup sama yang mati? Jadi tidak. Samakah orang yang buta dengan yang bisa melihat? Yang tidak mau menerima berarti dia buta. Buta
dia tidak tahu kebenaran. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mereka hanya menggunakan akal logika mereka sehingga kebenaran bagi mereka bisa berbeda-beda karena akal mereka juga bertingkat-tingkat. Itulah sebabnya kebenaran Islam tidak diukur melalui kebenaran logika, tetapi diukur melalui apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Ali ibn Abi Thalib, kalaulah Islam itu diukur melalui kebenaran logika, niscaya mengusap bawah sepatu akan diutamakan daripada mengusap atasnya. Jadi kan ada bab dalam fikih itu mashul khuffain, bab mengusap dua sepatu. Boleh kita tidak buka sepatu kita. Kalau kita safar umpamanya, beliau tidak buka sepatu. Beliau dalam berwudu sepatu itu yang diusap. Yang bagian mana diusap? Apa dia teh? So dia bawa, malahnya bawa, nan kan terpijak-pijak, si kambiong atau apa segala macam. Tapi yang diusap yang di atas. Maka kalau dibawa pada akal, kata Ali, mengusap di bawah akan lebih baik. Tapi ternyata agama bukan berdasarkan kebenarannya, bukan berdasarkan logika. Kalau ada Al-Quran bilang, hadis bilang, tidak sejalan juga kalau ada hadis dan Quran yang harus kita kedepankan. Dan Quran di-cancel, dan hadis dikesampingkan. Ikut contoh hadis itu tidak cocok. Ya kalau ada gaji, abang buang kan? Tidak mungkin cina ikut dengannya. Ini joleh hadis. Nah, maka kebenarannya maqala Allah wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada muqaranah seperti tadi, itu mereka tidak bisa lagi berkata apa-apa. Hujah mereka patah karena memang menyampaikan muqaranah yang sangat terang. Ini uslub yang pertama. Yang kedua uslub takrir. Takrir itu ketika dalam berdebat tapi disampaikan sesuatu itu menghunjam langsung dan tidak bisa dibantah. Sulit untuk mereka jawab karena memang tidak ada jawaban. Coba ketika mereka menyembah patung. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari tidak ada atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Apa jawab? Jolen enggak ijik juga. La hadza wa la dzak. Enggak ikut, enggak itu. Apakah mereka diciptakan dari tiba-tiba lah jadi ya? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Yang kalian baru inyo menciptakan diinyo atau nyala tiba-tiba adonya? Dijawab tiba-tiba lado, ndak mungkin dah inyo membuat. Bahkan Tuhannya buat kayak dia tahu puang dia kan? Dia buat tahu, dia tahu puang dia buat Tuhan dia disambang. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ketika itu dipertanyakan, la hadza wa la dzak, ndak ikut. Kalau ikut ndak jual. Terus apa dia? Berarti yang menciptakan adalah Allah. Berarti mereka ndak pantas untuk disembah. Termasuk diri mereka sendiri. Itu terjadi macam itu ya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ketika turun hujan. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah hujan itu kamu yang menurunkannya dari awan sana? Jadi ketika turun hujan, apakah kalian yang menurunkannya? Minal muzni. Muzni itu awan yang mengandung hujan. Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan? Kami di sini Allah. Berarti apa jawaban?
Kalian nundunya jalen tak? Atau kami jale yo? Nyenyo tak bisa nunda tak? Nah kalau begitu, ketika Allah yang menurunkan, berarti dari dialah datangnya semua rahmat itu. Dialah yang pantas untuk disembah. Ini namanya takrir. Jadi memberikan satu kepastian, satu ketetapan. Setelah turun ayat, tidak ada cito lain lah, memang itu dia. Allah yang menurunkan. Dan banyak ayat-ayat yang lain, contoh-contohnya. Apa kata Ibnu Katsir? Kala Ibnu Katsir bitafsirihi. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya tentang ayat-ayat yang model takrir ini. Apa kata Ibnu Katsir? Hadzal maqam fi isbatir rububiyyah wa tauhidil uluhiyah. Hadzal maqam itu ya kedudukan ayat ini nih, ayat menempatkan ayat seperti ini nih, itu fungsinya adalah fi isbatir rububiyyah wa tauhidil uluhiyah. Itu untuk mengisbatkan rububiyahnya Allah dan untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Karena rububiyahnya sudah jelas. Kalian menciptakan diri kalian, patung itu kayak yang menciptakan dirinya sendiri, atau dia sudah tercipta dari awal tanpa dari apapun. Ndak ada cik jojo bandai dua pilihan tadi itu. Ketika dikatakan, apakah kalian menurunkan hujan itu atau kami? Lah jole kami di sini Allah, berarti bukan kalian. Ini isbatir rububiyah. Nah, ketika rububiyah sudah diisbatkan, maka konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Jadi tidak bisa lagi dari dua istilah dalam bertauhid. Rububiyah, uluhiyah, tidak bisa lagi itu, mesti itu. Karena yang berhak untuk disembah itu adalah dia yang kita sudah isbatkan pada rububiyahnya. Jadi jangan kok ada juga yang kini menolak istilah-istilah tauhid rububiyah uluhiyah, jangan juga. Dia tidak mengerti dan hakikat tauhid. Justru ketika bicara tauhid nanti yang bicarakan tidak ada hubungannya sama itu. Ketika kita bicara uluhiyah, berarti kita ingin membebaskan diri kita dari semua bentuk kesyirikan. Karena yang pantas disembah hanyalah Allah. Itu membebaskan dari kesyirikan. Ketika kita mencari cara lain untuk memahami tauhid, kadang-kadang tidak terbahaskan di situ persoalan syirik. Maka mengenal Allah melalui sifat-sifat 3 boleh ke 20 kayaknya. Tidak ada bab syirik sudah. Tidak membuat kita meninggalkan kesyirikan. Karena tidak ada poinnya di situ. Tapi dengan cara ada uluhiyah, ada rububiyah, disitulah nanti benar-benar makna tauhid akan kita pahami secara baik. Karena ketika kita bicara rububiyah, kita bicara tentang kekuasaan yang dimiliki oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan hanya dia yang bisa melakukan itu. Itu pada rububiyahnya. Alam ini milik dia. Alam ini dia yang mengatur. Ketika dia menciptakan, dia tidak berhenti pada sekedar menciptakan. Maka kenapa dalam Quran itu juga sering berulang-ulang kata mencipta-mencipta? Bahkan soal mencipta ini dari awal ayat yang diturunkan. Ya kan? Yang pertama kali yang diperkenalkan kita oleh Allah dengan perbuatannya apa? Kan mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu ada ayat apa dulu? Ayat yang lain. Inilah yang pertama turun. Tapi yang diperkenalkan kita oleh Allah tentang dirinya, dia yang mencipta. Karena mencipta tidak berhenti sampai mencipta itu aja. Ketika Allah mencipta, dia sediakan kebutuhan yang diciptakannya. Ketika Allah berikan kita kehidupan, disodion langsung, dia usah kiawak selama hidup.
Ketika Allah uji kita dengan berbagai cobaan, di stadion dia jalan keluar. Maka kata Rasul, tidak ada satupun penyakit yang diturunkan Allah kecuali Allah sediakan obatnya. Kecuali illal maut. Kecuali kematian. Kematian tidak ada ubek dulu. Mati-matinya. Tapi yang lain Allah sediakan. Bahkan Allah sediakan obatnya di sekitar kita. Sebanyak-banyak artinya. Sakit iko ke bawang ko be kesan. Sakit itu bagian ko lang kue ke lo be kesan. Nanti ko le kunyi lo be. Kenapa tumbuhkan semuanya? Berarti itulah hakimnya Allah itu, maha bijaksananya ya. Dia ciptakan lalu dia sediakan rezekinya. Sampai mati. Sebelum Nabi sakit, ulun kan mati. Jadi ke duit je oleh jangan saya sawana oleh pasti ada sakit. Ya dunia kan pasti kan. Yang belum pasti akhirat. Dunia kita sudah pasti dijamin oleh Allah. Yang belum pasti adalah akhirat. Cuma kadang-kadang kita lebih sibuk oleh yang lah pasti, kita melupakan yang belum pasti. Sibuk untuk mengejar dunia, padahal dunia kita condra pujo lah wak mengajau, sedetu itu kan dapatnya sesuai dengan yang Allah tetapkan. Sementara kita lupa mengejar akhirat, padahal akhirat kita belum pasti. Maka tidak sekedar mencipta. Di sini pun pertanyaannya, apakah kalian yang menciptakan diri kalian sendiri? Kenapa soal cipta? Kenapa diangkat-angkat terus soal cipta? Perintah beriman apa coba? Bagi manusia. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Karena ketika disebutkan mencipta, masuk ke dalamnya rububiyah Allah secara sempurna. Masuk di dalam semuanya. Maka yang diingat adalah mencipta. Itulah sebabnya ketika ada orang ateis, mungkin kisah ini sudah pernah saya sampaikan, ada orang tidak percaya ke Tuhan. Dan dia mengaku bisa mencipta. Jadi Allah mencipta dan bisa ada menciptanya. Ditantanglah oleh yang lain. Apa bukti bisa menciptanya? Baiknya akan saya buktikan kalau saya bisa mencipta. Diambilnya sepotong daging, dimasukkan dalam botol, disiram daging itu nanti dengan berbagai macam kotoran, ditutup. Setelah 3 hari dibuka. Yang keluar, kamu keleninya. Ini ciptaan saya. Inyunya menciptakan lah. Ketika sudah ditengoknya, iya banyak ciptaan uang ini. Mulai satu persatu bertanya, berapa jumlahnya? Anda apa jawab? Berapa jantan, berapa betinonya? Tidak ada apa jawab. Apakah engkau yang memberinya rezeki? Tidak ada apa jawab. Bau tapan. Jadi mencipta itu tidak cik. Oh nampak ada belatung dari itu. Oh ini mencipta itu. Tidak, lo kan bisa ada, terus kalau tidak ada daging. Maka yang namanya cipta hanya Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencipta. Manusia hanya bisa merubah bentuk. Ini bukan ciptaan ini. Tiang kok tidak diciptakan. Yang tidak bisa terjadi tiang ada kalau tidak ada simen. Tidak ada batu. Itu batu siapa membuat? Petani tidak bisa menciptakan tanaman. Petani hanya bisa menanam bibit. Itu bibit siapa membuat? Maka yang mencipta sesungguhnya hanyalah Allah. Dan ketika Allah sebutkan cipta, kata Ibnu Katsir, itu isbatur rububiyah sekaligus isbat tauhid uluhiyah. Langsung di situ ada uluhiyah. Karena ketika dia yang mencipta,
Dia yang menentukan kehidupan, dia yang memberikan kita rezeki yang semua yang kita butuhkan, maka dia pula lah yang pantas untuk ditaati. Hanya itu. Jangan kenal Allah lah. Awak aja sebagai manusia. Andai kan ada si fulan, jak kenek lah dibiayai dek kau. Makannya, sekolahnya, apa segala macam, kau membayar. Itu diperintahkan deh. Yongnya, tolong belikannya. Tidak mau. Ada orang lain yang tidak pernah bisa memberi dia bantuan apapun. Jangan pelangnya. Ikuin kau deh. Bongi tidak ke. Yang selama ini sudah menanggung kehidupan dia. Memberikan rezekinya. Memberikan nyawanya. Menyehatkan fisiknya. Dibayar sodor suruh salat deh. Tidak mau dah. Kira-kira pantas tidak Allah marah? Sangat pantas. Nyinyo menyodian ke sodor. Maka rububiyah konsekuensinya adalah uluhiyah. Itulah makna yang disampaikan oleh para ulama dalam bab akidah itu. Maka didahului dengan rububiyah. Berhenti pada rububiyah saja tidak cukup. Karena rububiyah itu sekedar untuk mengetahui bahwa Allah pencipta. Orang dulu ternyata juga yang tidak dapat jawaban dari mana. Jika kalian menciptakan atau Allah jelas ya Allah. Karena mereka tidak punya jawaban, akhirnya mereka yakin kalau Allah yang menciptakan. Kayak ayat yang tadi itu kan, ada sambungannya masih ada tadi yang tidak saya bacakan. Am khalaqus samawati wal ardh. Atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Patung yang kalian sembah itu kayak menciptakan langit dan bumi? Kalau joleh enggak. Jadi enggak ada jawaban, maka mereka semua yakin yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi itu sebatas rububiyah. Berhenti di situ enggak cukup. Belum membuat seseorang menjadi muslim. Maka mesti pindah pada konsekuensinya, meyakini uluhiyah. Kalau benar dia yang menciptakan, maka dia pula lah yang benar untuk disembah, untuk ditaati. Ketika kita mentaati selain dia, berarti kita tidak bertauhid secara benar. Itu namanya uslub at-takrir. Ada nanti uslub al-imra wal ibtal. Sama intinya sebenarnya, ibtal itu membatalkan. Artinya apa yang mereka yakini terbatalkan oleh ayat yang tadi itu. Mereka mencoba untuk membantah juga, tapi mereka tidak punya argumentasi untuk membantah, kecuali hanya pembangkangan yang nampak di situ bukan berdasarkan logika yang sehat, tapi karena hawa nafsu. Seperti Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Kok begitu? Siapa Rabb sekalian alam? Ini Fir'aun yang bertanya kepada Musa. Qala, Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbul alamin itu adalah Rabbnya langit, bumi, dan di antara keduanya. In kuntum muqinin. Qala liman haulahu ala tastami'un. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tidakkah kalian mendengar? Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Ika rasul yang diutus ke kalian gila kan ini. Itu perkataan Firaun. Orang-orang jahiliyah pada masa Nabi ada enggak nyebut Nabi gila juga? Berarti sama aja. Sama Firaun sama gila. Itu tuduhan. Sesungguhnya Rasul yang diutus kepada kalian la majnun. Qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Tapi apa kata-kata yang dari Firaun setelah itu? La in takhazta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Jika engkau ambil Tuhan selain saya,
maka akan saya penjara kalian. Berarti ancaman main lah kan? Kok beriman? Kalian engkau tuh akan dipenjarakan. Jadi kalau tidak bisa bermain logika, maka bermain kekerasan. Sejak dulu juga tuh. Nya tidak bisa dibantah argumentasi. Kalau itu siapa yang beriman, saya penjara. Yang mengaku ada Tuhan selain saya, akan saya penjara. Berarti kalau sudah bermain kekuasaan seperti itu, maka itu ciri-ciri orang-orang dulu yang memang tidak mampu berargumentasi di hadapan kebenaran. Kekuasaan yang bermain, hawa nafsu yang dikedepankan. Ketika berkembang terus dakwah al-haq, pengajian dibubarkan, kan kekerasan nomor. Karena tidak bisa lagi dibantah argumentasinya. Diberi tuduhan macam-macam, tahu ya berkembang. Tidak bisa dibantah, kebenaran tidak bisa dibantah, karena datang dari Allah. Siapapun yang menentang kebenaran akan kalah sendiri. Mati satu, muncul yang lain. Hilang satu, tumbuh 1000. Ganti 1000. Nah, karena itu apapun tentangan-tentangan di hadapan penyampaian al-haq dan kebenaran, itu sesuatu yang lumrah kalau itu terjadi. Teruskan saja kalau memang kita yakin itu adalah sebuah kebenaran. Andaikan mati pun tentangannya akan digantikan oleh yang lain. Yang namanya al-haq tidak akan bisa diberhentikan. Di penjaralah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika dia di penjara, ada penjara itulah lahir karya-karya dia. Di penjara itulah. Dan bagi dia penjara itu berpindah dari satu penjara ke penjara yang lain, itu sama dengan tamasya. Jadi rihla dia. Rihla, kalau orang ini rihla kan pindah-pindah deh kan. Minggu ke Pantai Cerocok umpama kan. Minggu suwa Pantai Cermin umpama pantai-pantai lah. Itu satu-satunya pantai yang tidak ada ya. Yang tidak ada di situ pantai adalah pantai Cermin. Itu rihla dia, tapi Syekhul Islam rihlanya adalah berpindah dari penjara ke penjara sampai akhirnya dia wafat dalam penjara. Maka sejarah penjara bagi para ulama itu sesuatu yang sudah biasa. Karena ternyata Nabi Yusuf pun dulu di penjara karena mempertahankan kebenaran. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi ketika al-haq itu tidak bisa dibantah dan argumentasi, maka mereka-mereka yang punya kekuasaan biasanya akan memainkan kekuasaannya. Musa sudah menyampaikan, Rabb yang pantas disembah adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tetapi dituduhlah sesungguhnya Rasul yang datang kepada kalian ini la majnun. Dia adalah gila. Jika kalian percaya, maka akan dipenjara. Berarti kekuasaan. Kalau sudah kekuasaan, yaitu urusan di dunia. Barangkali itu cara untuk memuliakan mereka-mereka yang siap untuk menghadapi tantangan itu. Tapi ketika ada orang yang tidak siap, bisa aja dia berubah. Kadang-kadang tawarannya, ancamannya bukan kekuasaan, bukan penjara, tapi mungkin dihilangkan dari dia sesuatu yang dia nikmati. Mungkin tinggi jabatan mungkin kan, tapi kalau tidak mau celaka, turun. Banyak orang yang juga bisa berubah karena ingin untuk mempertahankan dunianya. Oleh karena itu, persoalan membela agama mesti ikhlas karena Allah. Yang dikejar adalah akhirat, bukan dunia. Kalaulah membela agama ini yang dikejar adalah dunia, jauh sebelumnya Nabi pasti akan menerima. Karena dulu ditawarkan kepada Nabi 3 dunia di hadapan dakwah Nabi. Asal Nabi mau, dia mendapatkan 3 dunia. Nak piti banyak, oke.
Nak jabatan, kami angkat kamu sebagai raja. Nak wanita, kami pilih wanita tercantik yang ada di kota Makkah. Tapi tiga-tiganya Nabi tolak. Berarti Nabi menyampaikan Islam bukan untuk perkara dunia, tapi untuk perkara akhirat. Ini juga yang harus kita pahami baik-baik. Ini juga yang harus ada di hati kita. Kita mempelajari Islam, kita menyebarkan Islam sama sekali. Jangan dinodai niat kita dengan nodaan-nodaan yang tidak pantas. Murni saja untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengatur dunianya. Jadi kalau kita fokus untuk akhirat Allah, maka Allah akan atur dunia kita. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia kita, akhirat kita tidak dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Sekira ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ada Khalidi. Yang awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kaman mathalu fil zulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang hidup di atas cahaya dengan mereka-mereka yang berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang dia tidak akan mungkin bisa keluar dari kegelapan itu. Bi kharijin. Khalidina tu kharij. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Itu ketika itu kan ayat kalau enggak salah. Istabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Itu saja. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini orang-orang yang telah berhasil ditipu daya oleh syaitan sehingga dia tidak menerima kebenaran itu. Nanti di akhirat syaitan berlepas diri dari dia. Sementara dia tidak bisa keluar lagi dari nerakanya Allah. Maka sebelum tidak bisa keluar itu, berarti di dunialah saatnya kita mengambil benteng supaya tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Kharijin itu tidaklah mereka keluar dari neraka. Kalau ini wa ma laisa bi kharijin minna, tidak keluar dari kegelapan. Ini perumpamaan. Orang yang berada dalam kegelapan itu tidak akan bisa keluar dari kegelapan kecuali dengan syariat atau agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami baik-baik insyaallah. Kadang ada saat kalau lepas jambu sampai matu itu itu capek paham lu. Sampai matu kaji duduk bajambu itu mantap. Barakallahu. Di sini ada pertanyaan, afwan. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana solusinya kalau ada anak kita yang sudah berkeluarga dan tinggal bersama kita, tapi dia tidak mau sholat ke masjid berjamaah? Apakah harus kita suruh pindah rumah? Apakah sang lesa muawak ndak apa irama polela? Jangan suruh pindah ndak sholat soalnya. Akini lagi salat tapi enggak kan masjid. Maka perlu kesabaran. Perlu kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Banyak cobaan-cobaan dalam kehidupan kita. Kadang orang diuji melalui anaknya. Ada orang diuji melalui istrinya. Ada orang diuji melalui mertuanya. Macam-macam ujian kita. Jadi ketika ada anak yang dalam seperti itu, ya
perlu terus ada upaya untuk memberikan pemahaman, tetapi hati ini adalah milik Allah. Hati anak manusia itu baina asabi'ir rahman. Itu berada di dalam genggaman jemarinya Allah. Jangan lupa berdoa terus kepada Allah. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepadanya supaya dia mau untuk melaksanakan. Tidak mau itu mungkin karena dia belum mengerti. Kasih pengetahuan. Andaikan dia sudah paham tapi tak mau juga, mungkin hanya sekedar paham tapi substansinya dia belum masuk ke hatinya. Oleh karena itu, memang perlu ada upaya terus, ingatkan terus dengan sabar, dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk disuruh pindah, itulah yang kita khawatirkan. Kok pindah? Lay sebagai solusi. Jan-jan soalnya tidak lagi sekedar ndak ke masjid, tapi ndak salah. Siapa kamu ingat? Kalau sekarang bersama kita, masih bisa kita ingatkan. Nah, terus kasih masukan. Kasih masukan mungkin ada orang lain yang dia segani, atau ya kita sebagai orang tua tentu akan terus juga menyampaikan, dibantu oleh hal-hal yang lain. Ada buku-buku barangkali yang bisa meyakinkan dia, mungkin itu bisa membantu. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaannya soal utang nih atau soal doa? Saya tidak tahu persis saksiyah atau individu siapa nama sahabatnya memang seperti itu. Apakah memang semua doanya terkabulkan lalu memang dia banyak utang, atau itu dua cerita yang terpisah. Sahabat-sahabat yang dikabulkan doanya banyak, ternyata yang berutang juga ada. Kan mungkin aja seperti itu. Yang manakah kira-kira yang tadi? Maka perlu kita melihat, kalau memang ada dalam catatan sejarah, ini namanya Fulan bin Fulan, semua asal berdoa Allah kabulkan. Tapi ternyata setelah wafat, ada enggak kira-kira yang bisa seperti itu? Atau seperti tadi, dua hal yang bisa saja terpisah. Sahabat-sahabat terkabul doanya karena mereka yakin dengan doa Allah. Yakin Allah mengabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin Allah mengabulkan. Maka keyakinan itu penting. Dan juga ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Saya akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa, falyastajibu li, tapi kabulkan pula saya. Awak kan minta dikabulkan doa, kabulkan pula permintaan Allah. Kau haram jangan makannya, jangan makan. Kau halal bolehnya, boh. Kau enggak, yang halal lo boleh, yang haram bojo. Berarti kita tidak mengabulkan permintaan Allah. Jadi kalau ingin dikabulkan, maka adalah seperti itu. Adapun hutang, bisa saja ada orang yang terpaksa dalam keadaan tertentu dia berhutang karena dia tidak punya sesuatu sehingga caranya berhutang. Syukurlah Islam membolehkan berhutang. Itu salah satu dari rahmat yang ada dalam syariat. Boleh berhutang, cuma jangan membiasakan diri untuk berhutang. Nyupaya itu hutang.
Membiasakan diri untuk itu berarti kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kesulitan-kesulitan itu. Dan berhutang itu adalah salah satu dari penyebab azab kubur. Nabi, ini contoh yang tidak bayar hutang. Nabi pernah tidak jadi menyolatkannya karena dia berhutang. Lah bobo jenazah, lah maju Nabi, mundur Nabi. Kalian jalannya Rasul. Nabi teringat keseninya punya hutang. Tidak mau Nabi menyalatkan. Itu kerugian besar itu bagi seorang sahabat ketika Nabi tidak ikut menyolatkan. Berarti Nabi tidak ada doanya dalam solat itu. Dan doa Nabi itu ditunggu-tunggu oleh sahabat. Adalah Abu Qatadah. Ada yang riwayat mengatakan Abu Dzar, ada yang bilang Abu Qatadah. Dia bilang, ya Rasulullah, ana dhamin. Ya Rasul, saya menjamin hutang. Nah, karena ada yang menjamin, barulah Nabi menyolatkan. Ala seminggu gak sudah tutos Rasul Abu Qatadah. Abu Qatadah, ala babayu na menjamin petangnya. Oh, lun Rasul lupa dannya. Apa kata Rasul? Bayar. Kamu sudah menjaminnya. Ketika dia bayar, apa kata Rasul? Al-ana barudat. Sekarang dia baru merasa dingin dalam kuburnya. Berarti petang? Petang berarti tersiksa dengan hutang. Maka hutang salah satu penyebab azab kubur. Tentu tidak boleh kita mengabaikannya. Apakah anak sebagai ahli waris wajib membayar hutang orang tuanya? Wajib? Kalau wajib itu lama. Ayam ambil hutang itu tinggi gak Wak? Aduh anaknya mainnya kan? Maka secara hukum tidak wajib. Dari hadis tadi tidak wajib. Karena Rasul saat mundur tidak nanya-nanya mana anaknya. Justru Abu Qatadah tidak ada hubungan apapun dengan dia. Tapi ketika anaknya kaya, ketika anaknya orang yang mampu, maka menjadi satu bentuk fadilah bagi seorang anak ketika dia melunasi hutangnya. Dan jika yang meninggal ini punya warisan, jangan dibagi dulu warisan itu sebelum hutang. Jadi nyo sendiri membayu. Itu dalil lain bahwa bukan pindah ke anak. Inyo dulu, berarti dari harta warisan. Kasan warisan 1 juta, utang 99 juta. Tinggal 1 juta le, ndak ada tiap warisan untuk kami le Ustaznya. Jalan ndak ada, selesai utang kan. Tinggal 1 juta, ayang 1 juta kalau bagi-bagi. 10 orang anak bagi. Alolah tentu 1.000 sampai tu. Laki-laki produksi ndak sama orang kan? Itu ndak ada untuk kami lainnya. Ya memang cerita turun agama. Bayar dulu hutang, kemudian sisanya baru dibagi. Hutang sama wasiat. Kosan adalah wasiat nuatu ibu bisa. Asal dalam hutang, wasiat adalah asal. Tinggal mati ibu, bagi 10 orang. Baiklah, ada 25 ibu, ada 50 ibu. Begitulah ketentuan agama. Kalau benar-benar kita beriman kepada Allah, maka kita akan mengikuti ketentuan itu. Jadi, andaikan ada kisah sahabat seperti itu jangan jadikan celah untuk merendahkan sahabat. Karena merendahkan sahabat itu kerja orang Syiah. Mesti kita tetap menempatkan sahabat sebagai generasi terbaik. Tapi generasi terbaik bukan berarti mereka tidak punya kesalahan. Mereka punya kesalahan, tapi kebaikan mereka yang membela Islam bersama Nabi bisa menutupi kesalahan itu. Jadi kok ada seorang yang sengaja mengangkat keburukan sahabat, ini dicurigai. Punya bu sahabat cendekonya, akan contohnya, berarti dicurigai. Karena sebagai ahlus sunnah, mereka selalu ingin menempatkan sahabat generasi terbaik.
Apa dak betul? Itu rantai pertama Islam pindah ke generasi berikutnya. Kalau rantai kawak putuin, berarti seolah-olah kita memutuskan Islam. Maka ketika Syiah mencaci maki sahabat, sebenarnya mereka ingin menghancurkan Islam. Itu inti. Jadi berhati-hati. Orang orientalis cerita tentang Abu Hurairah. Dimaki-maki Abu Hurairah atau direndahkan Abu Hurairah. Masa 3 tahun Islam sama Nabi, inyo pula yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya memang Abu Hurairah yang paling banyak. 5.300 lebih yang datang dari beliau. Tapi andaikan pribadi Abu Hurairah itu ternodai, berarti yang 5.000 tadi mesti kita cancel dalam beragama. Bapu banyak hilang poin agama ketika Abu Hurairah dirusak kepribadian. Jadi berhati-hati dalam persoalannya, tetap memuliakan sahabat, tetapi andaikan terjadi kesalahan karena memang mereka adalah manusia yang mungkin terjatuh pada kesalahan. Bahkan ada yang terjatuh pada kesalahan Allah ampuni karena dia ikut perang Badar. Kan ada kan? Terjatuh pada kesalahan, Allah sudah ampuni karena dia ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Dia tidak senang ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Jadi saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mohon maaf waktu agak lebih panjang terambil. Mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan semangat untuk menuntut ilmu dan semangat untuk istiqamah di atas kebenaran. Subhanakallah. Baba TV Sunnah, belajar agama